puji syukur. Mari kita berterima kasih sama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, seperti yang kita tahu, hari di mana Tuhan membuktikan bahwa kuasanya sudah begitu besar. Kuasanya yang bisa mengalahkan dosa dan membuktikan bahwa Dia adalah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang begitu dahsyat, Allah kita satu-satunya. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita merasakan betapa baiknya Tuhan sama kita. Hari Jumat kemarin kita sudah mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tahu bagaimana sakitnya di salib, bagaimana Dia memberikan nyawanya untuk kita, memberikan darahnya untuk kita. Tapi hari ini 3 hari setelah Yesus dikubur, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang menang, Allah yang begitu hebat. To
kasih, mari kita bersuka cita. Yes. Kita akan nyanyikan lagu ini. Lagu yang Thank you, berjudul Jesus. This is Amazing Grace. Amen. Haleluya. Power of sin and darkness, who love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nation with truth and justice? Shine like the sun in all of His brightness. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. The Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Ada haleluya. Saudara bersyukur bahwa kita adalah umat pemenang. Amin. Yesus bangkit di hari yang ketiga membuktikan bahwa kuasanya sungguh luar biasa. Amin. Beri salam kiri kanan, katakan you are more than a conqueror. You are more than a conqueror.
Kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, yang mati bagi kami, bahkan bangkit untuk kami semua Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih-Mu Yesus. Oh, haleluya. Oh, kami lebih daripada pemenang Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Katakan dengan iman, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Oh, kita lebih, pemenang. Sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya. Kibarkan papanjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, bangkit. Katakan kita lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Oh, kami nyatakan dengan iman, kami lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Amin. Mari umat pemenang katakan. Haleluya. Hari ini adalah hari kemenangan bagi saudara dan saya. Bersyukur bahwa Tuhan jadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Oh, bangkit. Gerejanya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami mau kibarkan panji kami Tuhan, karena kami punya Yesus. Raja segala raja. Haleluya. Bangkit. Katakan kita lebih. Sama-sama kita mau katakan dengan iman, amin. Dengan iman nyatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama kami bersatu hati katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan saya lebih dari pemenang. Sama-sama kita bersorak. Haleluya. Kibarkan papanjinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Sekali lagi, haleluya. Oh, kibarkan papanjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, katakan saya lebih dari katakan dengan iman, saya lebih dari, sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan, umat pemenang. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak terima pujian kita. Dialah gunung batu kita, batu karang yang teguh. Amin. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Kita mau bersuka cita. Haleluya.
dari mula keselamatan kami Tuhan. Mula keselamatanku. Oh yang menang kaulah nama. Kaulah penyelamat kami Yesus. Nama yang menghina. Katakan sama-sama. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Haleluya. Oh, pagi hari ini kami hanya mau meninggikan namamu Yesus. Kami mau bersorak kemenangan. Terima kasih kau jadikan kami umat pemenang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat. Berkuasa. Mari bersorak. Bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, bersorak, bersorak. Kami mau menyatakan hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Amin. Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau agung dan perkasa Tuhan, oh menggajah berjaya. Sama-sama katakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindunganku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa. Megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah tempat perlindunganku Tuhan, amin. Ku bertahannya, Yesus Tuhan, Yesus, sama-sama katakan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, oh Raja pemenang. Bermasyur, kami mau tinggikan namamu Yesus. Yesus kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang kami. Amin. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang telah membebaskan kami Tuhan. Haleluya. Kau jadikan kami umat pemenang-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Glory bagi namamu Tuhan. Saudara mau terus memuji Tuhan? Mari saudara, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita. Kita lebih semangat lagi, kita mau bersorak-sorai. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Dia yang sudah berperang ganti kita semua, amin. Saudara percaya bahwa saudara umat pemenang? Katakan lagi kiri kanan. Jangan lupa ya, kamu tuh lebih daripada pemenang. Amin. You are
wajana kami. Oh, kami mau bersorak-sorai Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Mari sama-sama nyatakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut. Oh, Dia bangkit dan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Sama-sama kita mau bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, kami mau muliakan nama Tuhan, karena Kau telah selamatkan jiwa kami. Mari nyatakan kepada Tuhan, satu-satunya penebus, yes, kalahkan maut, Dia bangkit. Amin. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kami mau masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Amin. Di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama-sama kita. Amin. Katakan di dalam kita. Kami mau masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Masuk dalam kemuliaan. Karena hanya di dalam Dia ada perlindungan. Amin. Dan pengharapan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Amin. Di dalam kita. Kami mau masuk Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindunganku dan pengharapan. Katakan thank you Jesus. Terima kasih ya Yesus. Thank you Jesus, you are Savior. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dan hormat kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin terus nyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah kami satu-satunya Tuhan. Tiada yang lain Tuhan Yesus. Tiada Allah lain Tuhan, tiada Allah lain Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging
Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi dari awal katakan sekali. Sekalipun dagingku lenyap, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, katakan Sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Mari pada hari ini kita ingat lagi bagaimana Tuhan sudah disalibkan dan Dia sudah bangkit di antara orang mati. Bayangkan saudara, dari setiap Allah, dari apapun yang kita lihat di dunia ini, hanya Tuhan Yesus, hanya Dia Tuhan kita yang bangkit daripada orang mati. Amin. Amin. Dia sudah buktikan bahwa Dia menang atas dosa, Amin. bahwa Dia adalah Allah kita satu-satunya yang menang atas dosa, Amin. yang begitu besar, begitu hebat, begitu dahsyat saudara. Thank you, Jesus. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita sembah Dia. Dia Allah kita yang perkasa. Kita sanjung tinggi. Kita muliakan nama Tuhan. Karena nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah satu-satunya yang ada dalam hidup kita. Sama-sama jemaat katakan, ku sembah Engkau, Mari angkat tanganmu. Allah yang Mari katakan sama Tuhan, Tuhan Engkau adalah Allah yang kami sanjung tinggi Tuhan. Engkau adalah Allah kami Tuhan. Engkau tidak ada Allah yang lain Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah satu-satunya dalam hati kami Tuhan. Engkau adalah Allah kami Tuhan. Engkau Allah kami yang kami sembah. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang kuat Tuhan. Mari semuanya katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain.
Mari kita angkat tangan kita. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Jesus. Mari kita buka hati buat Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap orang percaya, bagi setiap anak Tuhan. Karena hari ini firman Tuhan berkata, Yesus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Kebangkitan Kristus memberikan damai sejahtera bagi kita. Kebangkitan Kristus bahwa sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Permasalahan, persoalan bahwa saudara adalah lebih daripada orang yang menang. Karena saudara menerima janji ilahi yang dikerjakan oleh Tuhan Bapa kita di surga lewat putra tunggalnya, Yesus Kristus. Kami siap mau menaruh isi hatimu, perkataan Allah, firman Allah di tanah hati kami yang baik. Dan kami yakin itu akan bertumbuh 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus, berfirman bagi kami yang percaya dan membuka hati buat firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Paskah, hari kemenangan, hari sukacita bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Saudara berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan adalah bagian terbesar bagi kita. Saudara adalah umat pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan lagi kemuliaan buat tim musik kita, worship team yang ada pada pagi hari ini. Sudah memberikan yang terbaik. To God be the glory. Haleluya. Segala kemuliaan. Thank you for coming everyone. Yang sudah bisa bergabung dengan kita. God bless you. Dan Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di Zoom, bahkan di Facebook Live, di YouTube, Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan memberkati, dan selamat Paskah buat kita sekalian. Nah, saudara-saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi orang percaya. Saya mau katakan bahwa kebanyakan orang atau banyak orang mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk mengarahkan hidup kita, pandangan kita, mindset kita bahwa dengan Yesus hadir di hidup kita, pengorbanan Allah bagi gereja, bahwa Dia memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang berharga, orang yang bermartabat, orang yang dinaikkan pangkat kedudukannya. Tadinya saudara adalah orang yang terhukum, terpidana akibat dosa. Tapi karena kasih Allah, maka kita diberikan pengharapan, hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah berkat Paskah. Karena Yesus mati, maka saudara menjadi orang yang berharga. Coba engkau katakan kiri kanan, engkau adalah orang yang paling berharga. You are valuable. In God's eyes, we are valuable. Valuable. Ya, valuable. Ya, oke. Kita adalah orang-orang yang sangat berharga, saudara. Jadi, jangan pernah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berarti, kita ada orang yang lemah. Kita mulai katakan dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang berhasil, orang yang menerima kesuksesan dari Tuhan, orang yang kuat, orang yang menerima pengharapan, karena Yesus adalah pengharapan kita. Maka firman Tuhan pernah mengajarkan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13
ayatnya yang ke-13 berkata, demikianlah tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bahwa kenaikan Yesus ke surga memberikan kita satu pengharapan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Firman Tuhan memberikan penjelasan bagi kita bahwa kalau kita hanya berharap kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Kita gantian membacakannya ya. Ayat 17 wanita yang membaca dan ayat yang genap pria yang membacakannya. Ya, sudah dapat saudara? Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayat-ayat selanjutnya. Semua wanita membaca ayat 17. 1, 2, 3. Oke, ayat 18 semua pria membacanya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Saya mau katakan bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Sudah dijelaskan di dalam ayat sebelumnya, ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, nggak ada arti kita ke gereja, saudara. Ketika Kristus mati dan tidak bangkit, nggak ada arti kita sebagai orang Kristen. Nggak ada manfaatnya kita mengiring Tuhan. Tetapi karena firman Tuhan berkata, Yesus bangkit, maka kita menjadi orang yang sangat berarti. Kenapa? Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus mengalahkan setiap kehidupan yang fana ini. Siapa yang bisa bangkit dari antara orang mati? Dan banyak orang yang tidak mengakui, katanya bahwa Yesus itu bukan bangkit tapi siuman dari mimpi. Bangun dari tidur. Tapi ini ada ajarannya, saudara. Ada orang yang membantah akan kematian Yesus dan kebangkitan Kristus. Katanya Yesus itu enggak bangkit. Dia hanya bangun dari tidur. Kalau saudara ikut ibadah tadi malam, ada seorang hamba Tuhan menguraikan bagaimana kalau seandainya Yesus tidak bangkit, bagaimana kalau dia cuma bangun dari tidur, tidak mungkin itu batu yang besar dia bisa geserkan dan itu bisa tergeser. Tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia. Tetapi yang terjadi, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kehidupan yang sangat berharga. Sehingga pengiringan kita kepada Dia tidak sia-sia. Kita menjadi orang percaya tidak sia-sia. Karena ada harapan. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya. Coba engkau tepuk kiri kanan saudara, katakan Tuhan memberikan yang terbesar bagi engkau. Haleluya.
Ada 3 hal berkat daripada kebangkitan Tuhan. Berarti berkat Paskah membawa berkat yang sangat-sangat spesial bagi saudara dan saya. Saudara mau menerima berkat Tuhan? Ada 3 hal penting dari kebangkitan Kristus. Kenaikan Yesus ke surga memberikan satu pengharapan, memberikan berkat bagi saya dan saudara, memberikan satu janji ilahi bagi Bapak Ibu Saudara bahwa saya dan saudara itu tidak sia-sia mengiring Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Hal yang pertama, berkat yang pertama saudara terima ketika Yesus terangkat ke surga, dia berikan berkat-berkat yang supernatural bagi kita. Hal yang pertama adalah menyatakan kepada manusia bahwa Yesus memberikan berkat yang memberkati orang percaya. Berkat yang memberkati orang percaya seperti apa? Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan memberkati orang percaya, menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus itu sebagai penyelamat seluruh umat manusia. Bukan hanya satu orang saja, tetapi seluruh dunia. Bukan hanya satu suku saja, tetapi seluruh bangsa. Itu mau kulit putih, mau kulit hitam, mau orang Chinese, orang Batak, orang Manado, seluruh orang. Yesus datang untuk menyatakan berkat kepada kita. Bukan hanya kepada satu bangsa. Oh, bukan hanya kepada bangsa Amerika saja. Bukan, tetapi seluruh bangsa. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2. Kita akan baca ayatnya yang mulai ayat yang ke-5 saja. Filipi pasal 2. Ya, kita mulai ayatnya yang ke-5. Ayat yang ke-5. Hendaklah kamu hidup bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan menjelaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa orang percaya dikaruniakan berkat yang supernatural, di mana Tuhan memberkati kita dengan menghadirkan Yesus. Dan Yesus ini adalah pribadi Allah yang datang ke bumi. Saya katakan hari Jumat kemarin bahwa inkarnasi, penjelmaan Allah menjadi manusia, memberikan kepada kita satu pengharapan yang luar biasa. Dan ayat-ayat ini datang kepada kita. Dia Allah. Dikatakan tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah. Artinya otoritas keilahiannya, wibawa Allahnya tetap ada, saudara. Tetapi dia tinggalkan itu menjadi hamba.
menjadi sama seperti manusia. Seperti saudara dan saya makan roti, makan keju. Dia bukan manusia Superman yang tidak makan makanan yang seperti kita makan. Kulturnya mungkin berbeda dengan cara makan kita. Kalau di zaman itu tidak ada sangsang, saudara, ya kan? Tidak ada RW, ya. Makanan yang dimakan oleh orang-orang di zaman itu, Yesus makan juga. Dan artinya bahwa predikatnya sebagai Allah, dia kosongkan. Untuk apa? Menjadi sama seperti saya dan saudara. Menjadi manusia, mengambil bagian kehidupan manusia. Dan ini berkat yang sangat luar biasa. Sehingga saudara dan saya bisa menghampiri dia. Ini Alkitab sangat luar biasa. Menjelaskan kepada kita. Dia sudah mengambil bagian manusia, mati dan taat tergantung di atas kayu salib. Karena apa? Karena dosa kita, saudara. Sehingga kita menerima berkat yang luar biasa. Dia memberkati kita dengan kehidupan yang layak. Kehidupan yang amazing. Hidup yang lama sudah digantungkan Yesus di atas kayu salib. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan engkau mengalami hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang baru di dalam Kristus adalah hidup yang mendatangkan damai sejahtera. Wajar kalau saudara mengalami pergumulan, wajar saudara. Siapa kita yang masih hidup di dunia ini? Masih diperhadapkan dengan tantangan. Saudara masih bergumul antara suami dan istri, suami istri kepada anak-anak. Ada pergumulan. Yesus aja bergumul, masa kita enggak, ya kan? Bergumul dalam arti begini, dia diperhadapkan dengan ahli Taurat. Dia diperhadapkan dengan lingkungan sekitar, manusia. Tetapi ingat, dia Allah, dia Yesus, manusia 100%, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Karena dia Allah. Wibawa otoritas Allah ada dalam hidup Yesus. Tapi dia manusia, saudara. Manusia Allah 100% dan manusia sebagai manusia 100%. Tapi dia tidak pernah berdosa. Dia tidak pernah melakukan dosa. Yang saya mau katakan bahwa kebangkitan Kristus memberikan kepastian, memberikan pengharapan bagi kita. Bahwa Allah memberkati kita sekalian. Menyatakan kepada kita bahwa Yesus sangat mengasihi hidup saya dan mengasihi hidup saudara. Saudara yang tadinya terhukum, dibebaskan, dipulihkan, menjadi orang-orang yang terbebas dari hukuman kekal itu. Karena ada pribadi Yesus. Tanpa kebangkitan Kristus, kita sia-sia untuk jadi orang percaya. Tapi karena Yesus bangkit, maka kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena diberikan kemenangan, diberikan pengharapan. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Saudara terima pengharapan yang dari Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus ketika Yesus naik ke surga berarti berkat yang sempurna dan saudara dan saya akan terima itu. Bahwa saudara adalah orang-orang yang menerima berkat yang supernatural dari Tuhan. Hal yang kedua, makna daripada kebangkitan Kristus memberikan berkat bagi kita, yaitu Allah mencurahkan Roh Kudus kepada gereja Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? Roh Kudus dalam bahasa aslinya dipakai kata parakletos. Parakletos diartikan ke dalam bahasa Indonesia mendapat satu kata, yaitu penolong. Roh penolong. Berarti waktu Yesus naik, dia terangkat ke surga, kita bukan anak yatim piatu. Mungkin mohon maaf kalau ada di antara kita sudah ditinggalkan bapak dan ibu. Ya, saudara memang kesendirian mungkin, tidak ada orang tua. Tetapi ingat, waktu Yesus naik ke surga,
Dia tidak membiarkan engkau sendirian. Dia memberikan seorang penolong, namanya Parakletos. Parakletos itu dikaruniakan kepada gereja Tuhan. Oleh karena itu Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus terangkat. Sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Yesus tidak terangkat, dia mati, bangkit dan naik ke surga, firman Tuhan katakan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada saudara. Haleluya. Bukankah kita orang-orang yang luar biasa? Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita menjadi orang percaya. Jadi saudara dan saya ketika ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, jangan takut. Engkau ada teman yang selalu menolong. Secara batin teman yang terdekat dengan kita bisa saja meninggalkan kita. Orang suami sekalipun, istri sekalipun bisa saja dan tidak mampu menolong ketika ada dalam situasi yang sangat-sangat saudara butuhkan. Tetapi Yesus Kristus, Dia mengirim seorang penolong, Parakletos, ketika engkau ada dalam masalah, ketika engkau ada dalam pergumulan, penderitaan. Dia tidak pernah membiarkan engkau seorang diri. Dia sangat mengasihi engkau. Dia memberikan apa yang saudara butuhkan. Coba engkau katakan kiri kananmu, jangan khawatir. Karena engkau ada seorang yang menolong. Dalam situasi apapun, jangan khawatir. Jangan khawatirnya begini saudara. Karena kita diberikan satu jaminan. Ini jaminan yang dunia dan kekuatan manusia tidak bisa ambil dari kita. Harta bisa iblis ambil. Kehidupan bisa iblis ambil. Itu yang terjadi kepada Ayub. Iya kan? Ayub dalam sekejap mata diambil segala kekayaannya, diambil miliknya. Tetapi yang iblis tidak bisa ambil adalah jiwanya, hidupnya. Karena ada yang memproteksi. Ada Allah yang memproteksi hidup kita. Di zaman kasih karunia ada Roh Kudus yang memproteksi kita. Jadi jangan takut waktu engkau berjalan sendiri, jangan takut. Ada Roh Kudus yang beserta engkau. Engkau sebagai student, ketika engkau kehilangan hikmat, engkau sudah belajar mungkin. Waktu engkau berada dalam posisi yang mentok, ada Roh Kudus. Engkau bisa berkata, Roh Kudus tolong saya. Aku tidak tahu apa yang harus lakukan. Waktu engkau sudah belajar, sudah berusaha belajar. Tiba-tiba ketika menghadapi ujian, semua yang apa saudara ingat dan belajar, tiba-tiba hilang. Jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan apa yang kau baca, apa yang kau pelajari. Itulah fungsi kita di dalam Tuhan. Artinya benefit kita sebagai orang percaya. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, dunia tidak mampu memberikan ini. Hanya di dalam Kristus. Amin. Saudara percaya itu? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9, di sana berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Inilah benefit kita sebagai orang percaya menerima anugerah yang besar. Yesus terangkat, Yesus bangkit dari orang mati, bukan berarti kita kehilangan pengharapan.
Tetapi kebangkitan Kristus sampai dia naik ke surga, dia memberikan jaminan kepada kita. Jaminan kehidupan. Karena Roh Kudus menggenapkan bahwa Yesus memang lahir. Kelahiran Yesus memberikan damai sejahtera. Ingat firman Tuhan yang disampaikan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Yesus di kota laut. Artinya damai sejahtera Allah diberikan. Dan penggenapan dari hal ini Roh Kudus yang sudah melakukannya. Bahkan Roh Kudus menggenapkan akan kematian Kristus. Yang belum terjadi satu hal. Apakah itu? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Kelahiran Yesus sudah digenapi. Kematian Yesus sudah digenapi. Yang kita sedang tunggu sebagai orang percaya, kedatangannya yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang kedua kali, dia bukan datang lagi sebagai juru selamat. Tetapi dia akan datang sebagai seorang yang akan menghakimi dunia ini. Menghakimi setiap orang percaya. Apakah masuk di dalam kategori kerajaan Allah atau kita berada di dalam penghukuman yang kekal. Sebagai gereja Tuhan, kita dikaruniakan kekuatan untuk melangkah, mempelajari, menerima setiap ajaran yang benar sehingga kita tergolong dalam kerajaan warga sorga. Haleluya. Saudara terima berkat Tuhan bahwa saudara adalah warga kerajaan surga. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi berkat Paskah yang ketiga, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, bahwa menjadikan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus, bahwa kita mengalami yang dikatakan berkat-berkat yang supernatural. Janji berkatnya adalah Kisah Para Rasul yang pertama ayat 11 dan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Bahwa berkat yang ketiga daripada kebangkitan Kristus, ada jaminan bahwa saudara dan saya akan mengalami pengangkatan. Jadi kita orang percaya ini, kalau saudara punya rumah mewah di dunia, enggak masalah. Saudara punya harta yang banyak di dunia, enggak masalah. Tetapi fokusnya kita bukan di situ, saudara. Karena dijanjikan oleh firman Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan. Kita tidak akan stay di dunia ini seumur hidup. Siapa yang mau tinggal aja di dunia? Ada? Kerinduan saya, kerinduan Bapak Ibu, kita mau terangkat sama-sama, amin. Rumah kita ada di sorga. Kalau saudara baca di dalam Wahyu, rumah itu, wah luar biasa. Lantainya terbuat dari emas. Saudara mungkin sekaya-kayanya saudara nggak buat lantai saudara dari emas. Iya, gimana Kak Paroni ya? Sekaya-kayanya kita nggak buat itu rumah lantainya dari emas. Paling saudara hanya membuat interior rumah saudara jadi bagus, mungkin tempat putar airnya saudara bisa buat dari emas. Saking emasnya banyak, ya kan? Tapi di surga lantai itu emas, saudara. Kita pijak-pijak di sana. Kalau di dunia kita taruh di leher, taruh di telinga, ya kan? Ada yang taruh di sini, ada yang taruh di hidung. Itulah manusia. Tapi saya mau katakan bahwa janji berkat bagi orang percaya yang mengalami berkat Paskah, bahwa saudara akan mengalami pengangkatan. Itu pasti akan terjadi.
Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Coba angkat tepuk kiri kanan, katakan, jadilah setia. Haleluya. Haleluya. Pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Berkat Paskah yang ketiga, kebangkitan Kristus sampai dia naik ke surga, berarti dia menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tempat yang apa? Yang saya katakan tadi adalah surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi tempat kita yang ada di dunia ini sementara, Saudara. Mazmur katakan, umur manusia itu sampai 70, 80 tahun. Lewat dari itu bonus. Berapa lama saudara mau berada di dunia? Kita hanya temporary ya ada di dunia ini. Saudara ada di Amerika ini hanya temporary. Tujuan kita sorga. Amin. Dan firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Firman Tuhan berjanji dan menyatakan kepada kita bahwa jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Firman Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Saudara, di surga itu luar biasa. Tuhan sudah menyediakan tempat bagimu. Untuk dapat tempat kapleng di surga, firman Tuhan katakan, kita mau setia kepada Dia. Ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Kok ada amin, saudara? Nggak mau ke surga ya? Tuhan menyediakan tempat bagi kita, saudara. Oleh karena itu, untuk saudara akan dapat kapleng di surga. Wah, bangga sekali ya Bapak Ibu yang punya kapleng di Indonesia, ya kan? Itu harta kesayangan saudara. Bangga. Bangganya atas dirimu sendiri, ya kan? Karena saudara mendapatkan berkat itu. Dan kapleng kita ternyata yang sesungguhnya ada di surga, saudara. Tuhan berjanji, ayat yang ketiga tadi, saya bacakan kembali. Dan apabila aku telah pergi ke sana, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Firman Tuhan ini jelas, saudara. Dia akan datang kembali, tujuannya akan membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekalian. Saudara rindu ke rumah Bapa? Belum masih ragu-ragu ya. Saudara rindu mau ke surga? Haleluya, kok Pak John punya suara keras sekali. Yang lain gimana? Saudara rindu mau ke surga? Haleluya. Selagi saudara ada di dunia, ke surga semua rindu. Tapi di surga nanti ada mahkota. Mahkota emas. Mahkota yang disediakan bagimu. Kira-kira saudara mau enggak memiliki mahkota itu? Iya kan? Caranya memiliki mahkota gimana? See you next week. Saya terangkan itu. Jadi waktu saudara mau ke surga, saudara dapat tempat. Tapi kalau nggak ada mahkota gimana? Masa cuma polos ya kan? Saudara ada mahkota. Caranya nanti saya terangkan minggu depan. Ada mahkota. Jadi untuk mendapatkan mahkota itu, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Something yang perlu saudara lakukan kepada Kristus. Sehingga mahkota itu diberikan kepada engkau. Sebagai ilustrasi penutup. Seorang hamba Tuhan yang diurapi. Dia menjadi hamba Tuhan pengkhotbah
seluruh dunia, mengelilingi dunia. Setiap dia berkhotbah, banyak jiwa yang datang bertobat kepada Tuhan. Dan dia menjadi bangga karena hal ini berhasil. Satu ketika, bertahun-tahun keberhasilan seorang hamba Tuhan, dan dia tidak menyadari akan hal ini. Ada seorang ibu janda yang setiap ibadah dia duduk paling pojok di satu gereja. Dan ibu janda ini selalu mendoakan hamba Tuhan tersebut. Dan hamba Tuhan ini tidak tahu. Satu ketika ibu janda itu tidak duduk lagi di tempat duduk seperti setiap minggu dia duduk. Ternyata dia sudah pergi ke surga. Hal yang sama terjadi kepada hamba Tuhan ini. Ketika ibu janda ini sudah tidak ada, khotbah dari hamba Tuhan ini tidak seperti ketika ibu janda itu ada di gereja. Akhirnya kedua-dua ini ketemunya di surga. Lewat ilustrasi ini, Tuhan katakan kepada hamba Tuhan ini, keberhasilan engkau ketika berkhotbah, menyampaikan firman, karena ada seorang ibu janda yang berdoa. Mahkotanya lebih besar daripada engkau yang hanya sebagai penyalur berita. Mahkota yang diterima, ini pastor ini bilang, loh kenapa dia dapat mahkota saya tidak? Tuhan katakan, karena doanya sehingga engkau bisa berhasil. Tanpa doamu engkau tidak akan berhasil. Artinya apa saudara? Kita disediakan mahkota ketika kita kembali ke rumah Bapa. Apa yang kau inginkan? Mahkota yang bagaimana? Yang Tuhan inginkan, kita mau memberi diri ini buat Tuhan. Ada rahasia untuk mencapai, untuk menerima mahkota itu. See you minggu depan. Hari ini kita ada perjamuan, saya undang semua pemain musik, singers, kita maju ke depan. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang jadi, hanya Kau. Bapak Ibu yang sudah dapat roti anggur, mari kita berdiri sambil nyanyikan pujian. Hanya Kau Tuhan, kami sembah, yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau
Bagi Bapak Ibu yang sudah terima roti dan anggur, angkat roti dengan tangan kananmu sambil saudara nyanyikan pujian ini. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. Semua sudah dapat roti dan anggur? Kalau sudah dapat roti, engkau angkat tanganmu. Angkat roti itu melebihi tinggi kepala saudara. Firman Tuhan berkata begini, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini roti buatan manusia. Tapi perjamuan tuh mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di atas Golgota. Bahwa tubuhnya terpecah-pecah. Tubuhnya hancur tidak berbentuk. Karena dosa saya. Karena dosa saudara. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan kematian Yesus di atas kayu salib. Artinya mewarning kita, jangan kita salibkan dia yang kedua kali. Mengingatkan kita akan kasihnya, jangan kita salib dia yang kedua kali. Yesus hanya tersalib sekali untuk selamanya. Oleh karena itu, kita memakan roti yang adalah gambaran dari tubuh Kristus. Kita makan dengan iman, agar ini menjadi pengalaman pribadi, bahwa kita mau berkomitmen, Tuhan, saya mau lebih setia kepada Engkau. Saya mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kuatkan saya menjadi anak Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus, kita makan dengan iman roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Kau yang ku cinta. Sambil engkau angkat cawan, angkat melebihi tinggi kepala saudara. Haleluya. Terima kasih. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Peringatan bagi saya dan saudara, untuk kita benar-benar mau percaya kepadanya. Untuk kita tidak lupakan akan kasih Allah, akan peristiwa Golgota, di mana kehidupan Kristus yang tidak berdosa dijadikan tumbal dosa karena dosa saya dan dosa seisi dunia.